Shalom pemuda yang diberkati Tuhan, apa kabarnya nih? Semoga tetap sehat-sehat ya. Jumpa lagi di Ibadah Pemuda hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2021. Sebelum memulai ibadah ini, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan kepada teman-teman. Tema di bulan Februari ini yaitu kasihnya menunjukkan kemuliaannya, terambil dari Kolose 3 ayat 12. Oh iya, kita juga ada grup meeting yang pastinya seru karena kita bisa saling bertegur sapa dengan teman-teman yang lain maupun kita bisa sharing mengenai firman Tuhan. Jika dari teman-teman ada yang rindu untuk bergabung di grup meeting ini, bisa langsung DM ke Instagram @tiberias.class atau mengisi biodata di link berikut. Oh iya, kita juga ada Youth Prayer Conference melalui Google Meet setiap hari Rabu pukul 18.30. Jika dari teman-teman ada yang ingin didoakan, bisa langsung mengisinya di link yang tertera. Ibadah Pemuda untuk hari Sabtu, tanggal 20 Februari 2021 akan dilakukan secara online. Teman-teman dapat mengakses Youth Online Service melalui YouTube Tiberias Youth Class tepat pukul 17.00. Oh iya, ada informasi penting juga nih. Tiberias Youth Class tetap membuka kesempatan bagi teman-teman yang rindu untuk melayani. Mulai dari tim pemerhati, tim digital, tim kreatif dan acara, serta tim pelayanan mimbar. Jadi, sebagai ungkapan syukur kita atas penebusan karya Kristus kepada kita, kiranya kita mengisi masa muda kita dengan melayani Tuhan serta mengasihi sesama. Untuk informasi selanjutnya, dapat langsung cek di Instagram kita ya. Oh iya, last but not least, kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi teman-teman pemuda maupun pemudi yang berulang tahun di bulan Februari ini. Kiranya melalui pertambahan usia yang diberikan, teman-teman semakin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, dan kiranya Tuhan yang memimpin teman-teman dalam melakukan berbagai kegiatan. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Yuk, sekarang kita mulai ibadah pemuda. God bless you all. Puji Tuhan. Selamat sore saudara-saudara. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Puji Tuhan, sore ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan melalui ibadah online kita pada sore hari ini. Kita juga mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan selama 1 minggu ini dalam kehidupan kita. Kita mau kejar hadirat Tuhan, kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan untuk lebih diteguhkan lagi. Kita juga mau melakukan pujian dan penyembahan untuk nama Tuhan. Untuk itu, pada sore hari ini kita mau angkat satu lagu pujian, yaitu Sungguh Indah.
Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu. Kembali pada sore hari ini kami boleh Tuhan beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kiranya Tuhan tolong ibadah kami Bapa. Biarlah kami boleh memusatkan hati dan pikiran kami hanya kepada Engkau. Biarlah kiranya Tuhan kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Begitu juga Tuhan, jikalau ada kuasa kegelapan ya Bapa yang mau menghancurkan konsentrasi kami, kiranya Tuhan hancurkan, patahkan dan usir keluar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau akan menyertai, memberkati ibadah kami pada sore hari ini Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, ini yang menjadi doa dan permohonan kami, kiranya Tuhan benar dan Engkau sambut Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Masih semangat muji Tuhan? Haleluya. Mari kita angkat suara kita, tinggikan nama Tuhan, sebab Tuhan Yesus adalah Allah yang layak untuk dipuji dan dipermuliakan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala
Saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari kita persiapkan hati kita. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar pemuda-pemudi yang diberkati Tuhan? Saya yakin kita ada dalam pemeliharaan Tuhan melalui banyak hal, tapi Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Kembali kita akan menerima firman Tuhan pada hari ini. Mari siapkan hati kita, kita berdoa terlebih dahulu. Kami datang kepadamu Tuhan mengucap syukur kalau kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan sekarang yang akan memberitakan firman-Mu melalui hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu hanya sebagai alat-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara di tengah-tengah kami. Roh Kudus berkarya, menerangi mata hati kami, supaya kami mengerti apa yang menjadi keinginan-Mu, kehendak-Mu ketika firman-Mu diberitakan. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pemuda-pemudi GPD ITBS Bogor. Kita bersyukur kita ada di bulan kedua, di mana kalau bulan kedua adalah bulan Februari, ini adalah bulan yang penuh kasih ya. Kalau di belakang saya ini ada lambang ya, lambang hati, di mana kasih itu biarlah tetap kita miliki. Kita punya hati,
tapi biarlah hati kita tetap diliputi dengan kasih, terutama kasih Tuhan, saudara-saudara ya. Saya diberikan tema pada bulan ini, yaitu dalam Kolose 3 ayat 12. Kolose 3 ayat 12 berkata seperti ini, "Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran." Inilah hal yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, khususnya pemuda-pemudi, tidak terkecuali juga saya ya, yang masih muda, dan kita semua, kita harus mengenakan hal ini. Ada belas kasih, ada kemurahan, ada kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Nah, saudara-saudara, kalau lihat kata-kata seperti ini ada di mana nih? Ada di ayat yang mana lagi? Yang lainnya, yaitu apa, saudara-saudara? Tentang buah roh. Hal ini yang dihasilkan dari hubungan kita yang dekat dengan Tuhan. Roh Kudus yang ada dalam hidup kita yang akan memampukan kita untuk mengeluarkan hal-hal ini. Tentunya tanpa kekuatan dari Roh Kudus kita tidak mampu, apalagi sekarang di akhir zaman ya, saudara-saudara. Kita dituntut untuk mengasihi. Kita ada di bulan kasih. Apakah kita tetap mengasihi? Kita diminta Tuhan untuk mengenakan hal-hal ini, yaitu yang ada di dalam Galatia 5, saudara-saudara, tentang buah roh. Bagaimana kita mampu mengeluarkan hal-hal seperti itu, menampilkan menjadi gaya hidup kita di tengah akhir zaman ini, di tengah pandemi ini? Mampukah kita mengeluarkan buah itu, saudara-saudara? Seringkali dengan kesulitan hidup kita sepertinya berjuang. Jadi kalau saya pernah dengar ya, ada kata-kata seperti ini, "Gimana saya bisa tolong kamu? Saya sendiri pun sedang menolong diri saya." Apakah itu kasih, saudara-saudara? Coba saudara-saudara buka dalam Matius ya. Dalam Matius pasalnya yang ke-24. Matius 24 ayat 9 sampai 13 ya. Matius 24 ayat 9 sampai 13. Saya akan bacakan. Kita simak sama-sama ya. "Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku." Ayat 10, "Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin." Ayat 13, "Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat." Kita lihat ya, ini ayat-ayat tentang nubuatan di akhir zaman, di mana kita hidup sekarang. Kalau pemuda-pemudi lihat di kanal YouTube kita ya, itu kita membahas Kamis 2 minggu lalu, kita membahas tentang keadaan akhir zaman ya. Itu ditandai seperti dalam Matius 24 ini, banyak orang akan murtad. Lalu mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Itu keadaan manusia akhir zaman. Karena sebab itulah kasih jadi semakin dingin. Saudara bisa bayangkan ya, kalau kita hidup dalam kesusahan, kita bertahan, masing-masing orang mempertahankan hidupnya sendiri. Akhirnya tidak peduli satu dengan yang lain. Kasih menjadi dingin. Apakah seperti itu yang kita alami sekarang? Apakah kita mulai tidak peduli kepada orang lain? Sedangkan kalau kita ngomong tentang kasih,
Wah, apalagi kalau ada dua sejoli memadu kasih. Masih ingat saudara, waktu tahun lalu, saya masih ingat tahun lalu kita mengadakan semacam seminar gitu tentang kasih, yang ada pertanyaan jawaban yang dikasih kepada saya dan suami saya waktu itu tentang kasih seorang perempuan dan laki-laki memadu kasih, ya pacaran lah istilahnya. Banyak pertanyaan di situ tentang kasih yang sebenarnya. Nah, sekarang kita ada hidup di akhir zaman. Kasih itu bisa jadi semakin dingin karena begitu banyak kesusahan, penderitaan di akhir zaman ini. Kalau kita tidak punya kasih Tuhan dalam hidup kita, kita tidak mampu bertahan, bahkan untuk mengasihi orang lain, untuk mempedulikan orang lain sulit. Oleh sebab itu dalam Galatia 5, mari saudara-saudara ya, dalam Galatia 5 ayat ke-16. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat ini mengingatkan kepada kita, kita tidak bisa hidup tanpa pimpinan Roh Kudus, ya. Jadi Roh Kudus itu di dalam Yohanes 16 masih ingat? Coba buka lagi deh supaya mengingatkan betapa pentingnya Roh Kudus dalam hidup kita. Yohanes pasalnya yang ke-16. Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Lihat ya, peran Roh Kudus. Sampai sekarang masih nggak Roh Kudus itu berkarya dalam hidup saudara-saudara dan saya? Kita koreksi masing-masing, kita bercermin. Apakah tiap hari saya mau hidup dipimpin Roh Kudus? Apakah saya lebih sering gagal daripada saya bisa mengungkapkan kasih itu? Kasih itu banyak ya saudara-saudara ya. Sabar, tadi kemurahan hati, ya. Terus ada apa? Tidak mementingkan diri sendiri. Apalagi banyak hal tentang kasih. Dan buah roh itu salah satunya adalah kasih, yang mengingatkan kita, apakah kita mampu tanpa Roh Kudus? Mengapa di akhir zaman kita penting Roh Kudus? Kalau saudara pelajari ya, ada sedikitlah pelajaran waktu hari Kamis 2 minggu lalu tentang keadaan kondisi akhir zaman. Kita gak bisa hidup tanpa Roh Kudus. Kita mampu mengasihi juga karena Roh Kudus. Buah roh salah satunya kasih. Kalau kita dipimpin Roh Kudus, kasih Allah itu ada selalu dalam hidup kita. Saat kita sedih, saat kita rasa menderita, saya banyak dengar saudara-saudara ya, ada yang terkena COVID, ada yang pekerjaannya hilang, maksudnya tidak bekerja lagi di tempat yang biasa dia bekerja, ada lagi apalagi kesulitan ekonomi keluarga, rumah tangga, dan banyak angka perceraian semakin meningkat saudara-saudara. Itulah kasih menjadi dingin itu memang terjadi sesuai dengan nubuatan di akhir zaman. Kalau kita tidak jaga kasih itu dan Roh Kudus tidak dibiarkan memimpin dalam hidup kita, saudara lihat banyak berita, saya lihat beribu-ribu orang menuju ke pengadilan untuk gugatan perceraian. Wah, ini sekarang banyak pemuda-pemudi yang mau menikah ya saya. Ada yang sudah menikah, yang ada yang baru menikah, ada yang udah punya anak ya. Ada yang baru mau menikah, ada yang baru PDKT ya. Kita lihat kasih Allah itu ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita dan memimpin kehidupan kita. Kita mampu sabar, kita mampu baik, kita mampu mengampuni. Itu kalau ada Roh Kudus pimpin dalam hidup kita. Kita mampu walaupun disakitin orang berulang-ulang kali, firman Tuhan katakan, ampunilah. Ampuni itu tidak ada batasnya. Kasih Tuhan pun tidak ada batasnya mengampuni kita. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara merasakan aku tidak mau mengampuni orang lain, saudara-saudara pikirkan berapa kali kita bersalah sama Tuhan.
Kadang-kadang setiap hari pun kita punya kesalahan. Kita minta ampun lagi, punya kesalahan. Minta ampun lagi, kesalahan. Minta ampun lagi. Tapi kita kadang tidak adil kepada orang lain. Ketika orang lain minta maaf, apa sih? Om, tante, aku udah disakitin 7 kali. Tante gak pernah ngerasain sih. Saudara, kalau saudara gak punya kasih Tuhan, saudara tidak mampu. Kalau saudara tidak punya kasih Tuhan, saudara tidak pelihara, dan Roh Kudus tidak saudara biarkan memimpin, kita akan lemah. Kasih itu menjadi dingin. Mana bisa kita sabar kalau tidak punya kasih itu? Mana bisa kita bermurah hati? Mana bisa kita mengampuni kalau kita tidak punya kasih kepada teman kita? Ya, kepada pemudi ini, nanti kepada suami, kepada istri, kepada kakak, kepada adik, kepada orang tua, kepada orang-orang dunia yang semakin hari karena kesusahan yang menekan mereka semakin berbuat hal-hal yang tidak bermoral. Kasih menjadi dingin. Apakah kita mampu menjawab kebutuhan dunia seperti firman Tuhan hari Minggu? Om Jeffrey bawakan, dunia butuh kasih itu, dan kita perlu Roh Kudus dimampukan untuk mengamalkan kasih itu. Firman Tuhan katakan kalau kita masih benci sama saudara kita sendiri, kita pembohong, saudara. Kita pendusta. Kalau kita masih membenci orang lain, kita pendusta. Kita tidak mengasihi Tuhan kita. Betapa Tuhan Yesus sudah menjadi teladan mengasihi kita. Apakah kita mau mengasihi? Dunia butuh kasih Tuhan saat ini. Mari saudara-saudara, penuhlah dengan Roh Kudus supaya kita mampu, bukan kita lagi, tapi Yesus yang ada dalam hidup kita, Roh Allah yang ada dalam kehidupan kita, memampukan kita untuk tetap mengasihi bagaimanapun keadaan dunia gonjang-ganjing. Saudara-saudara, kita sedang menghadapi dunia yang semakin hari gak karuan, gak menentu. Hanya kasih itulah yang memampukan kita. Ayat terakhir, saudara-saudara, dalam 1 Korintus. Dalam 1 Korintus udah tahu saudara ya kalau 1 Korintus mana yang tentang kasih, 13 ya. 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 13 ya. Ini ayat-ayat terakhir. 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 13. Kasih tak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak, sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ayat 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Ayat 13 yang terakhir. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jadi saudara, kasih itu yang terbesar. Jadi saudara punya iman sebesar apapun, saudara punya pengharapan yang sebesar apapun. Dalam 1 Korintus 13 tadi ya, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahasa malaikat, sekalipun aku punya karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia, sekalipun aku bisa memindahkan gunung, tetapi jika kita tidak punya kasih, nol besar saudara-saudara, seperti tong kosong bunyi nyaringnya. Kita mau diliputi kasih itu, biar Roh Kudus memampukan kita tetap memiliki kasih itu. Kita diingatkan ya, walaupun setiap bulan kita bisa merayakan kasih, tapi bulan ini dimana kita diingatkan lagi tentang kasih itu.
kasih Yesus yang luar biasa, agape itu biar ada dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu mengasihi orang dengan segenap hati kita. Mengasihi Tuhan berarti mengasihi juga manusia. Mari saudara-saudara kita berdoa, kita mohon pimpinan Roh Kudus supaya kita mampu mengasihi sampai akhir hidup kita, tetap mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami, dan Roh Kudus yang terus memampukan kami untuk kami dapat mengamalkan, untuk kami dapat melakukan, menjadi rema setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar Tuhan. Begitu banyak khotbah-khotbah tentang kasih, begitu banyak firman Tuhan yang sudah kami dengar tentang kasih, tinggal kami melakukannya atau tidak. Biarlah Tuhan kuatkan kami, Roh Kudus mampukan kami untuk tetap ada buah itu dalam hidup kami. Ada kasih itu, ada kesabaran, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri Tuhan, ada kebaikan dan banyak hal lagi Tuhan kami boleh lakukan dalam hidup kami. Mampukan kami, Roh Kudus berkarya dalam pemuda-pemudi yang ada di rumah mereka masing-masing. Mereka tetap ada dalam kasih-Mu Tuhan, menghadapi tantangan zaman yang semakin sukar. Kami tetap ada dalam kasih itu, sehingga kami pun dapat mengasihi orang lain yang membutuhkan, dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan ketika mereka haus akan kasih-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh datang Tuhan sebagai jawaban, sebagai alat-Mu yang heran. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati koordinator pemuda dan staf, dan kami semua Tuhan, para pemuda-pemudi yang ada, hamba-hamba-Mu, keluarga besar GPJBS Bogor diberkati Tuhan. Kami sama-sama maju di akhir zaman ini Tuhan, dan tetap kami saling mengasihi satu dengan yang lain. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kasih kemurahan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu, terima kasih atas berkat-berkat-Mu, terima kasih atas kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, pada sore petang hari ini Tuhan, kami mau bersahati Tuhan Yesus, datang ke hadapan-Mu Tuhan, kuduskan layakan kami, memanjatkan doa-doa syafaat kami. Kami rindu Tuhan Yesus, meskipun saat ini Tuhan bangsa kami sedang dilanda pandemi Tuhan Yesus. Dengan kondisi bangsa kami yang seperti ini Tuhan, yang secara geografis Tuhan mungkin sulit Tuhan untuk distribusi keperluan medis Tuhan Yesus, juga kekurangan sarana dan prasarana Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang menjamah, Tuhan Engkau yang menolong, Engkau yang campur tangan Tuhan dengan kuasa-Mu yang melebihi segala akal kami Tuhan. Kami mohon Engkau yang campur tangan untuk bangsa kami dalam penanganan pandemi ini Tuhan. Kau tempatkan orang-orang yang berkenan Tuhan, yang rela untuk melaksanakan tugas mulianya Bapa di daerah-daerah yang pelosok sekalipun Tuhan. Engkau yang menolong Bapa. Dan Tuhan kami mohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau berkenan juga Tuhan untuk memberkati pemerintahan kami dalam menyusun strategi-strategi, entah itu dalam bidang ekonomi, sosial, politik Tuhan, kesehatan, semua Tuhan Kau jamah Tuhan, Kau tempatkan anak-anak-Mu Tuhan di tempat-tempat yang strategis Tuhan Yesus, untuk menyatakan kemuliaan-Mu dalam pemerintahan Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau lawat Tuhan Yesus, dan Kau pakai anak-anak-Mu Tuhan untuk menyaksikan kebesaran-Mu, sehingga bangsa kami boleh menerima keselamatan yang daripada-Mu. Kami berdoa Tuhan juga untuk gereja-Mu Tuhan, untuk Bapak Gembala, untuk Ibu Gembala, juga untuk hamba-hamba Tuhan, semua tua-tua, semua hamba-hamba Tuhan yang ada Tuhan di GPDI Tiberias Tuhan. Kau berikan penjagaan yang daripada-Mu Tuhan, Kau pagari Tuhan dengan selamat-Mu, Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus, sehingga Tuhan mereka senantiasa dalam keadaan yang sehat,
mereka senantiasa dalam keadaan yang penuh dengan cinta yang mula-mula untuk melayani Engkau, untuk melayani jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Juga Kau taruhkan kerinduan Tuhan untuk setiap jemaat-Mu, meskipun ibadahnya ada yang online, ada yang offline Tuhan. Kami percaya Tuhan, tetap Tuhan api-Mu menyala Tuhan di dalam setiap hati anak-anak-Mu. Kau pakai juga Tuhan anak-anak-Mu Tuhan, pelayan-pelayan yang ada di pelosok-pelosok Tuhan. Meskipun keadaan pandemi, meskipun keadaan sulit Tuhan, kami percaya Engkau yang memberikan mereka semangat Tuhan, memberikan mereka cinta yang besar, api-Mu Tuhan membakar hati mereka, sehingga Tuhan pelayanan mereka tetap terus berjalan. Bahkan Tuhan Kau berikan kreativitas, Kau berikan ide-ide, Kau berikan cara-cara yang dahsyat yang belum pernah dilakukan sebelumnya Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa. Dan kami percaya Tuhan, pekerjaan kami Tuhan Yesus, jadi lelah kami di dalam-Mu gak ada yang sia-sia. Kami berdoa Tuhan untuk pemuda-pemuda-Mu Tuhan dimanapun berada. Tuhan tetap jagai kami, menjaga kekudusan kami, menjaga pelayanan kami, menjaga komitmen kami untuk mengiring Engkau sampai akhir Tuhan. Kau kiranya menyertai kami Tuhan, baik itu dalam studi kami, dalam pergumulan-pergumulan kami, seperti Engkau juga menjawab setiap pergumulan jemaat-jemaat-Mu Tuhan, baik yang tua maupun yang muda di GPD Tiberias. Kau pun juga akan melawat teruna-teruna muda-Mu ini Tuhan, yang seperti anak panah yang di tangan pahlawan Tuhan. Biarlah kami Tuhan Yesus boleh melayani Engkau dalam usia-usia muda kami Tuhan. Kami boleh tahu Tuhan setiap tujuan hidup kami boleh tahu Tuhan apa yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan dalam hidup kami Bapa. Kami boleh melayani-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan kami. Kau memberkati Tuhan setiap pelayan-pelayan yang ada Tuhan, supaya kami tetap semangat Tuhan Yesus dengan kondisi yang ada. Tuhan memberkati dengan menyediakan sarana prasarana, dengan menyediakan mungkin donatur-donatur, Tuhan menyediakan ide-ide yang cemerlang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala doa sembahyang kami hendak balaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkenanlah Engkau dengan doa-doa kami dan sempurnakanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami percaya setiap yang kami doakan Tuhan Yesus kiranya beriringan dengan kehendak-Mu, selaras dengan kehendak-Mu, dan Engkau Tuhan telah menjawabnya buat kami di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Baiklah, kita akan akhiri ibadah kita dengan doa. Segala hormat, pujian, dan syukur kembali kami naikkan pada Tuhan saat ini, karena kami boleh ada sebagaimana kami ada. Tuhan, berkati Tante Yema yang sudah membagikan berkat firman Tuhan buat kami, yang menguatkan kami, dan berkati beliau bersama dengan Om Jefta. Bahkan juga Engkau berkati seluruh istri pastori. Tuhan pakai mereka dengan luar biasa untuk hormat bagi nama Allah di tempat yang maha tinggi. Saat ini Tuhan, kami juga kembali berdoa buat anak-anak muda-Mu yang sedang dalam menyelesaikan tugas akhir semester, yang sedang penelitian, yang sedang menyusun skripsi, yang sedang menyusun tesisnya, yang sedang mempersiapkan kuliah barunya, yang sedang meniti karir, yang sedang melakukan training di pekerjaan yang barunya. Tuhan berkati mereka. Kami juga berdoa saat ini buat Yusua Nababan, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan berkati, dan Tuhan berikan kesembuhan. Dokter, perawat, dan semua yang terkait dengan perawatannya Tuhan tolong. Berikan dia sukacita, semangat, dan damai sejahtera dalam hatinya. Engkau juga memberkati Richard yang ada di Samarinda sana bersama dengan keluarganya. Tuhan tolong Bapa, berikan kesehatan yang sempurna dan pemulihan, karena Tuhan adalah tabib di atas segala tabib. Kami juga berdoa buat anak-anak muda-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan tolong supaya tetap kami terikat dengan tali kasih-Mu, sehingga dimanapun kami berada, kami sama-sama bersatu hati untuk selalu memuji, memuliakan, dan membesarkan nama-Mu, karena cinta-Mu, kasih-Mu besar atas kami Tuhan. Terima kasih Engkau baik Tuhan. Dan kami akhiri ibadah kami pada saat ini di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.